Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Demianti Aris dari kelas B Prodi Administrasi Publik semester 6 MPM 091058 0419097. Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari pertemuan kelima mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Yang pertama yaitu pengertian perlindungan hukum. Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari dua gabungan definisi, yakni perlindungan dan hukum. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi hukum itu sendiri memberikan perlindungan. Perlindungan hukum di bidang perdata. Perlindungan hukum dalam bidang perdata, pemerintah dalam melaksanakan tugasnya memerlukan kebebasan bertindak dan mempunyai kedudukan istimewa dibandingkan dengan rakyat biasa. Perlindungan hukum dalam bidang publik. Ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat. Yang pertama, perlindungan hukum preventif, yaitu memberikan rakyat kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang defensif atau bersifat mencegah terjadinya sengketa. Yang kedua, perlindungan hukum represif, yaitu bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Prinsip ini bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap HAM dan pengakuan dari negara tersebut. Yang kedua yaitu tata urutan perundang-undangan, yaitu setiap peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya. Adapun tata urutan perundang-undangan di Indonesia yaitu ada 7. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah atau PP. Yang kelima, peraturan presiden atau Perpres. Yang keenam, peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi. Yang ketujuh yaitu peraturan daerah kabupaten atau kota atau Perda kabupaten atau kota. Pembuatan naskah akademik. Naskah akademik sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sebuah pembuatan peraturan perundang-undangan. Di daerah tidak harus dibuat oleh perguruan tinggi. Naskah akademik dapat dibuat oleh satuan kerja pemerintah daerah atau SKPD terkait dengan melibatkan tenaga ahli, peneliti, perancang perundang-undangan dengan mengacu kepada lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai teknik penyusunan naskah akademik rancang undang-undang. Proses perumusan kebijakan. Proses perumusan kebijakan ada 6, yaitu identifikasi masalah kebijakan, penyusunan agenda, perumusan kebijakan, pengesahan kebijakan, implementasi kebijakan, dan terakhir yaitu evaluasi kebijakan. Legal drafting. Legal drafting merupakan kombinasi dari dua kata, yaitu legal dan drafting. Secara harfiah, kata legal bermakna sesuatu sesuai dengan ketentuan hukum, sedangkan drafting bermakna perancangan atau pengkonsepan. Jadi, legal drafting dapat diartikan secara singkat sebagai perancangan naskah hukum atau perancangan kontrak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.